Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pula memberikan kita taufik dan hidayahnya, senantiasa pula memberikan kita kenikmatannya berupa kesehatan dan juga umur yang panjang, dan tak kalah penting masih melimpahkan kepada kita keimanan dan ketakwaan, sehingga pada kesempatan ini kita masih istiqomah ya, untuk menghadiri kajian rutin kita. Salawat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, serta para sahabat-sahabat beliau, dan kepada semua kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sedikit membahas faedah dari hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima, An Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat atau mengada-ngadakan suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut bukan berasal daripada ajaran kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ya, Ummu Abdillah Aisyah. Jadi ibunda Aisyah punya kunyah, yaitu Ummul Mukminin dan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Jadi apakah berarti Aisyah punya anak bernama Abdillah? Tidak ya. Menurut para ulama, Aisyah itu, ibunda Aisyah itu tidak memiliki anak. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau pernah keguguran ya. Tapi meskipun tidak punya seorang anak ya, seorang muslim itu disunnahkan untuk memiliki nama kunyah ya. Meskipun kita tidak punya anak, disunnahkan untuk dianjurkan untuk memiliki nama kunyah. Sebagaimana ibunda Aisyah memiliki nama kunyah yaitu Ummu Abdillah.
Jadi kadang sehari-harinya beliau dipanggil dengan panggilan Ummu Abdillah. Nah, di antara juga itu merupakan doa ya. Jadi Bapak Ibu misalnya punya keluarga yang sudah lama menikah tapi belum punya anak, nah, coba disarankan untuk punya kunyah ya. Di antara juga faedahnya menurut sebagian ulama adalah karena itu merupakan doa. Nah, misalnya kita berharap punya anak dan nantinya kita punya kalau misalnya kita dikaruniai anak, kita ingin menginginkan nama, berikannya nama, maka mulai dari awal kita sudah berharap dipanggil dengan nama tersebut. Nah, dan itu merupakan doanya, merupakan ikhtiar kita. Nah, seperti itu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ya, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara baru dalam agama, nah, perlu digarisbawahi kata-kata dalam agama, nah, yang mana itu tidak ada asalnya dari syariat, tidak ada asalnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara tersebut tentunya tertolak. Dalam riwayat lain disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah ya, meskipun dianggap baik, suatu amalan yang baru yang mana itu tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada dalilnya dari Allah, perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tersebut tertolak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung juga, berkata para ulama, merupakan salah satu dari 3 hadis yang merupakan pokok daripada agama kita. Yang pertama itu di hadis pertama yang pernah kita pelajari sebelumnya, innamal a'malu binniyat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua hadis ini, kemudian yang ketiga insyaallah hadis yang masih berada dalam kitab Arba'in Nawawi juga, yang mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kenapa hadis ini termasuk salah satu dari 3 hadis yang termasuk merupakan pokok daripada agama? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 syarat diterimanya amalan seseorang itu. Jadi ketika kita beramal ya, ketika kita melakukan suatu amalan atau ketika kita melakukan suatu ibadah, syarat agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus memenuhi 2 unsur, harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama harus ikhlas ya. Ikhlas. Amalan yang dilakukan bila mana meskipun sesuai dengan sunnah Rasulullah, meskipun sesuai dengan ajaran Rasulullah, tapi bila mana dilakukannya bukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tersebut atau ibadah tersebut akan ditolak ya karena tidak ikhlas ya. Dikerjakannya bukan karena ikhlas atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali menyembah Allah ikhlas ya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas. Jadi itu pertama. Yang kedua harus sesuai sunnah atau harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama karena ikhlas, harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana 2 hal ini tidak terpenuhi, maka amalan atau ibadah tersebut akan tertolak. Nah, makanya tadi yang ikhlas, yang pertama karena ikhlas, itu hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu disertai dengan niat. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, itu terkait dengan harus ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah dalilnya.
harus sesuai, ada contohnya dari Nabi SAW atau ada perintahnya dari Nabi SAW. Artinya harus ada tuntunannya dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama, maka yang tidak ada asalnya dari syariat, maka perkara tersebut tertolak. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajarannya, bukan datang dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, makanya Bapak Ibu, agar amalan seseorang itu diterima, maka kita harus memenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua harus amalan tersebut tentunya merupakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini membahas terkait dengan sesuatu perkara baru dalam agama. Jadi seseorang itu tidak boleh membuat ajaran-ajaran baru dalam agama, membuat ibadah-ibadah baru dalam agama. Ya. Makanya kita digarisbawahi di sini perkara baru dalam agama. Ya. Karena yang namanya perkara baru itu kalau dalam istilah kita, dalam istilah agama syariat itu dinamakan bid'ah. Nah, biasanya kalau kita sebut kata-kata bid'ah itu sensitif ya, sensitif. Padahal hal itu sering diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Nabi menyebutkan di sini man ahdatsa, barang siapa yang melakukan suatu perkara baru. Kemudian di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengulang kalimat tersebut, kata-kata muhdats itu, kata-kata ahdas dalam bentuk redaksi yang lain. Ketika Nabi berkhutbah, pasti Nabi akan selalu menyebutkan kalimat tersebut. Apa kata Nabi SAW? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya seburuk-buruk wa syarrul umuri, seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk perbuatan adalah yang diada-adakan. Maksudnya diada-adakan dalam agama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin muhdas ahdas wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama maka itu adalah bid'ah. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi insyaallah pada perkara dalam kesempatan ini terkait dengan faedah dari hadis ini kita akan membahas terkait dengan bid'ah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu bid'ah? Jadi kita akan membahas bid'ah dulu dari segi bahasa, kemudian dari segi makna istilah. Nah, itu kita akan selalu membahas itu. Ketika kita membahas suatu perkara dalam agama, maka biasanya kita akan menjelaskan dari segi bahasa dulu, kemudian dari segi istilah, sebagaimana yang pernah kita ungkapkan di kajian pekan lalu. Bid'ah secara bahasa itu kata para ulama adalah mukhtara'ah, setiap yang dibuat-buat atau yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Itu dari segi bahasa. Jadi semua perkara yang baru yang sebelumnya tidak ada, maka itu adalah bid'ah ya, dari segi makna bahasa. Jadi laptop ini bid'ah ya, karena sebelumnya tidak ada. Ya. HP bid'ah. Pesawat bid'ah. Ya. Mukanya Ismail bid'ah. Karena sebelumnya tidak ada. Itu dari segi bahasa. Jadi makanya kalau kita menyebutkan bid'ah, maka jangan ditarik dari segi bahasa. Makanya biasanya orang kalau kita bahas bid'ah, berarti jangki naik pesawat pergi Mekah, karena pesawat itu bid'ah. Ya, bid'ah dari segi makna bahasa. Adapun dari segi istilah, banyak para ulama yang menjelaskan bid'ah dari segi bahasa itu berbeda-beda, tapi yang banyak diambil oleh para ulama dan itu paling tepat dalam mendefinisikan bid'ah secara syariah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan ibaratun an tariqa fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Apa itu bid'ah dari segi makna secara syariat?
yaitu ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat atau yang diada-adakan. Nah, sekali lagi digarisbawahi, ungkapan tentang tata cara. Jadi bid'ah itu adalah sebuah ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat atau yang diada-adakan, yang mana itu menyerupai syariat. Nah, jadi menyerupai syariat dengan tujuan dalam rangka at-ta'abbud lillah. Nah, dengan tujuan atau dalam rangka sebagai dia menganggap untuk beribadah atau at-taqarrub ilallah, dalam rangka menganggap dirinya beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu adalah ungkapan ya, ini dari segi makna syariat, ungkapan yang diungkapkan. Jadi ketika kita mengatakan bid'ah, berarti yang dimaksud adalah tata cara yang dibuat-buat ya, atau yang diada-adakan. Jadi yang mana sebelumnya tidak ada, kemudian dibuat-buat atau diada-adakan, dan itu menyerupai syariat. Nah, menyerupai syariat dengan tujuan, dengan niat adalah dalam rangka untuk ta'abbudillah, beribadah atau bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebutkan di sini dalam agama? Karena bila mana bid'ah itu bukan dalam rangka dalam agama Bapak Ibu, maka itu tidak mengapa. Ya. Maka itu tidak mengapa. Sebagaimana tadi kita jelaskan definisi bid'ah dari segi bahasa. Ya. Karena memang pernah kita jelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka itu hukum asalnya boleh. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di muka bumi ini untuk kalian, untuk kita pergunakan, untuk kita manfaatkan. Nah, kecuali nanti ada dalil yang menyebutkan bahwasanya hukum penggunaannya haram. Nah, itu. Kalau perkara dunia, maka segala sesuatu itu hukumnya halal. Beda kalau perkara ibadah. Nah, beda kalau perkara ibadah. Hukum asal ibadah itu apa, Bapak Ibu? Hukum asalnya adalah haram. Hukum asal ibadah sekali lagi adalah haram, kecuali nanti ada dalil yang memerintahkan untuk kita melakukannya, maka statusnya berubah menjadi halal. Nah, makanya semisal ibadah puasa itu di zaman Nabi itu selama Nabi di Mekah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nanti dilakukan di Madinah di tahun kedua Hijriah. Itu pun setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selama di Mekah pada saat itu dan namanya puasa bulan Ramadan itu haram ya. Maksudnya tidak ada pensyariatan kewajiban bulan puasa di bulan Ramadan. Nanti di tahun kedua di Madinah itu pun setelah ada perintah. Nah, karena seseorang tidak boleh, Nabi tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Tidak ada asalnya dari Nabi, tidak ada asalnya dalilnya dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Nah, makanya Nabi itu selalu mewanti-wanti, kullu bid'atin wa syarrul umuri muhdatsatuha, sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama. Fa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seluruh perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara-perkara baru dalam agama itu bid'ah ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi SAW. Kenapa Islam sangat melarang kita melakukan perbuatan bid'ah? Atau kenapa bid'ah itu tercelah, Bapak Ibu? Sekarang ini kita tidak boleh melakukan perkara bid'ah. Kalau kita menyebutkan bid'ah berarti kita tarik dari sesuai dengan makna syariat tadi ya. Perkara-perkara baru dalam agama. Kenapa? Kenapa para ulama itu sangat melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah? Nah, yang mana ibadah-ibadah atau amalan-amalan itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak ada perintahnya, itu kita sangat tercela, itu sangat kita dilarang untuk melakukannya. Karena kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna. Karena Islam sudah sempurna. Ya. Nah, dengan kematiannya Nabi SAW,
maka Allah sudah menyempurnakan agama Islam untuk kita semua. Bahkan sebelum Nabi SAW meninggal, Allah sudah menurunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kusempurnakan bagimu agamamu. Nah, jadi Islam itu sudah sempurna. Nah, jadi tidak ada lagi celah bagi kita untuk membuat ibadah-ibadah baru di luar daripada yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala itu dengan keras mengatakan, Imam Malik itu adalah guru daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yara hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah, yang membuat perkara baru, meskipun dia menganggapnya bahwa itu adalah perbuatan yang baik, faqad za'ama, maka sungguh dia telah menuduh Nabi khana risalah, mengkhianati risalah. Kenapa seseorang yang membuat perkara-perkara baru, melakukan ibadah-ibadah baru, melakukan ibadah itu dianggap menuduh Nabi mengkhianati risalah Allah? Li'anna Allah yaqul, karena Allah sudah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum," pada hari ini kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi kalau misalnya kita menganggap masih ada syariat-syariat yang belum pernah diajarkan Nabi dan kita melakukannya di zaman sekarang, itu berarti kita menganggap Nabi menyembunyikan suatu syariat. Itu berarti kita menganggap Nabi mengkhianati risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menganggap bahwa Nabi masih ada yang belum disampaikan kepada kita. Makanya Imam Malik mengatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah atau membuat perkara bid'ah, maka sungguh dia menuduh Nabi mengkhianati risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Di anna Allah yaqul, karena Allah sudah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Tapi seakan-akan kita mengatakan, atau seakan-akan orang yang melakukan bid'ah itu memberikan catatan kaki di ayat itu. Oh, belum Allah, masih ada zikir sambil joget-joget. Oh, belum, masih ada ini sambil begini, masih ada ibadah ini, masih ada perkara ini. Padahal Allah sudah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi orang yang membuat bid'ah, seakan-akan dia berikan catatan kaki dari ayatnya Allah itu. Oh, belum ya Allah, masih ada perkara ini, masih ada ibadah ini, masih ada ibadah ini. Jadi makanya Imam Malik mengatakan seakan-akan dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW adalah mengkhianati risalah. Kemudian kenapa tadi itu pertama ya, kenapa Islam, agama, para ulama itu sangat melarang bid'ah. Rasulullah sangat melarang bid'ah. Kenapa bid'ah itu tercela? Tadi itu alasannya pertama, karena Islam itu sudah sempurna. Kemudian yang kedua, karena agama ini adalah, kenapa Islam itu melarang bid'ah? Karena agama ini adalah milik Allah, dan hanya Allah yang boleh membuat syariat dalam Islam. Hanya Allah ya yang boleh membuat syariat baru, itu hanyalah Allah. Makanya diantara ayat yang disampaikan oleh para ulama ketika mencela orang-orang yang melakukan atau membuat perkara-perkara bid'ah, itu para ulama menyampaikan, amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Masya Allah, amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah bagi mereka itu membuat sekutu-sekutu, membuat tandingan-tandingan dengan mereka membuat syariat-syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, melakukan membuat perkara-perkara baru dalam agama, itu diibaratkan mereka melakukan tandingan-tandingan ya, tandingan-tandingan kepada Allah, yang mana mereka membuat syariat-syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Islam sangat melarang perbuatan bid'ah. Makanya bid'ah itu sangat tercela, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kenapa Islam melarang bid'ah? Ya tadi yang hadis yang kelima ini, karena amalan bid'ah itu pasti akan tertolak. Ya, jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan suatu ibadah ya, yang mana kita anggap ibadah itu, kita anggap amalan itu adalah
baik menurut kita, tapi ternyata itu tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah capek-capek melakukannya, tapi ternyata di sisi Allah itu tertolak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum di surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang mereka mengira bahwa usaha mereka itu baik, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira hal itu baik, ternyata hal itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya agama itu bukan karena menurut kita baik, ya Bapak Ibu, bukan karena menurut kita baik. Meskipun menurut kita baik, tapi kalau tidak baik menurut timbangan agama, maka tidak baik juga. Nah, meskipun menurut timbangan agama itu tidak baik dan baik, tapi menurut kita tidak baik, tetap kita harus mengikuti apa yang menjadi pertimbangan syariat, menjadi pertimbangan agama. Nah, kalau misalnya semua yang kita anggap sesuatu perkara baik itu sudah kita masukkan ke dalam agama, ya ada ritual tertentu, daripada kita pergi ke diskotik, mendingan kita melakukan ini, ya. Kita menganggap itu baik, tapi ternyata tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan tertolak. Makanya kata Ibnu Abbas, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan membuat perkara-perkara yang baru, maka insyaallah itu sudah mencukupi bagi kalian. Insyaallah itu sudah mencukupi bagi kita. Bayangkan betapa banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai daripada beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali, masih banyak di antara sunnah-sunnah itu yang belum pernah kita kerjakan, ya, tapi justru kita melakukan suatu amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, masih banyak yang belum kita lakukan. Mengapa kita harus memilih amalan-amalan yang dianggap oleh para ulama bahwasanya itu adalah amalan bid'ah? Jadi itu adalah amalan bid'ah. Makanya bid'ah itu sangat tercela, ya, tercela menurut agama kita. Makanya Nabi selalu mengulang-ulang itu setiap khutbah. Itu pasti Nabi tidak pernah tidak menyebutkan itu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terwujud kecuali jika suatu amalan itu dikerjakan sesuai dengan syariat, ya. Tadi kita sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya, yang tidak ada dasarnya dari syariat, tidak sesuai syariat, tidak sesuai dalil, maka itu akan tertolak. Maka suatu amalan itu dikerjakan sesuai dengan syariat. Ada 6 hal, ya. Ada 6 hal amalan itu dikatakan sesuai dengan syariat. Entah itu dari segi sebabnya, atau dari segi jenisnya, atau dari segi ukurannya, atau dari segi tata caranya, atau dari segi waktu dan tempatnya. Dan jika amalan itu tidak sesuai dengan aturan syariat dalam 6 yang saya sebutkan tadi, 6 kriteria tersebut, harus sesuai sebabnya, harus sesuai jenisnya, harus sesuai ukurannya, harus sesuai tata caranya, harus sesuai waktunya, dan harus sesuai tempatnya yang sudah ada dalilnya dari syariat. Nanti memenuhi 6 kriteria itu, maka baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memenuhi 6 kriteria itu, maka ia batil ataupun tertolak. Karena itu termasuk dalam hal yang dibuat-buat dalam agama. Yang pertama tadi, harus amalan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Apa yang dimaksud harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya? Misalnya seseorang mengerjakan suatu ibadah, ya, yang mana itu tidak pernah dipraktekkan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi, atau tidak pernah disebutkan Nabi dalam hadisnya, dan ia melakukannya. Misalnya contoh, ada orang yang selalu setiap masuk rumahnya dia melakukan sholat 2 rakaat, ya. Dia mau menyamakan setiap masuk masjid sholat 2 rakaat. Jadi setiap dia masuk rumah dia sholat 2 rakaat. Dan itu dijadikan sebagai amalan rutin.
Jadi sebabnya karena masuk rumah. Dia melakukan sholat 2 rakaat karena sebabnya masuk rumah. Apakah amalan ini ada syariatnya? Tidak ada. Jadi itu tertolak. Meskipun pada prinsipnya sholat itu disyariatkan ya. Wah, Ustadz berarti larang ki sholat. Tidak, aku larang ki sholat. Cuman alasannya melakukan sholat itu yang tertolak. Alasannya apa? Karena saya mau masuk rumah ya. Seperti kalau saya masuk masjid, rumah Allah. Jadi setiap saya masuk rumahku, saya sholat juga 2 rakaat. Saya tidak melarang ke sholat. Cuman yang salah itu adalah sebabnya, sebab kamu melakukan sholat tersebut. Nah itu. Jadi amalan itu harus sesuai dengan sebabnya. Kalau misalnya kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat, itu sudah sesuai. Karena memang sebabnya kita sholat, masuk dalam masjid kita sholat, itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Janganlah kalian duduk ketika kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Kemudian yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Tadi dari sisi sebabnya, dari sisi jenisnya ya. Dari sisi jenisnya misalnya contoh ya, ada orang yang kalau misalnya sudah sholat Idul Adha, karena dia tidak sanggup berkurban dengan sapi atau kambing, akhirnya dia berkurban dengan ayam. Yang penting istilahnya mapello darah, mengalirkan darah. Apakah kira-kira amalannya itu tertolak dari sisi karena dengan atas nama berkurban? Tertolak, ya, tertolak karena tidak sesuai dari sisi jenisnya. Padahal kurban itu yang sudah ditetapkan oleh Nabi adalah kambing, sapi atau unta. Selain daripada itu maka tertolak. Adapun kalau dia misalnya dia mau menyembelih ayam kemudian dia sedekahkan itu ayamnya, ya tidak mengapa. Tapi kalau dia atas namakan berkurban, maka ibadah kurbannya itu tertolak karena tidak sesuai dari sisi jenisnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian amalan itu harus sesuai dari sisi ukurannya. Dari sisi ukurannya, misalnya contoh, ada seseorang yang wudu, ya, dia wudunya 4 kali, membasuh tangan 4 kali, membasuh muka 4 kali, ya, membasuh kedua tangan sampai siku 4 kali. Apakah itu diterima? Yang 3 kalinya itu diterima, tapi tambahan yang 4 itu tidak diterima, tertolak. Karena itu bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ukurannya. Atau misalnya ada orang yang bilang, kenapa sholat subuh ini sedikit sekali, 2 rakaat, tambah deh 4 rakaat. Tentunya 2 rakaatnya itu tertolak karena tidak sesuai dengan syariat dari sisi ukurannya atau dari sisi jumlahnya. Seperti itu ya, tidak sesuai. Justru ketika ada orang yang pernah kejadian, ada orang mungkin masih di zaman Nabi, karena hadis ada peringatan Nabi terkait hal itu. Dia wudu sebanyak 4 kali. Apa kata Nabi SAW? Man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah lebih dari ini 3 kali ya, maka ia telah berbuat tidak baik, melanggar, dan dia zalim. Meskipun niatnya baik ya, jangan sampai 3 kali belum sempurna wuduku, saya tambahkan saja 4 kali, 5 kali. Itu. Jadi dia melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dari sisi ukuran yang sudah ditetapkan oleh syariat kita, syariat agama Islam, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, amalan itu harus sesuai dengan aturan dari syariat dari sisi tata caranya. Dari sisi tata caranya, ya. Misalnya ada orang misalnya sholat, Allahu Akbar, takbir, kemudian setelah takbir baca Al-Fatihah, surah-surah, kemudian dia langsung sujud. Setelah sujud bangkit baru ruku lagi. Apakah itu sesuai dari sisi tata caranya? Tidak. Jadi sholatnya tertolak, bahkan sholatnya batal ya. Karena tidak sesuai dari sisi tata caranya. Misalnya ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara joget-joget sambil putar-putar ya. Ini ada kelompok yang dia nanti menganggap zikirnya khusyuk kalau dia berzikir sambil joget-joget itu. Itu sudah menyalahi tata cara yang pernah dibuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, kalau tidak salah, itu pernah melewati sebuah masjid dan dia menemukan di masjid tersebut seseorang berkumpul-kumpul berzikir, yang mana dia tata cara tidak disebutkan bagaimana tata cara zikirnya, yang jelasnya menurut riwayat tata cara zikirnya itu tidak sesuai dengan yang pernah diajarkan Nabi SAW. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Celakalah wahai kalian, sahabat Nabi SAW masih hidup, pakaian Nabi SAW di kuburan belum, istilahnya belum, kain kafan Nabi SAW di kuburan itu belum hilang, tapi kalian sudah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Nah, itu Ibnu Abbas. Jadi ada sekelompok orang yang melakukan zikir di masjid, itu tidak disebutkan bagaimana bentuk zikirnya, yang jelasnya disebutkan dalam riwayat tata cara mereka berzikir itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, celakalah kalian, sahabat Nabi masih hidup. Artinya kenapa kalian tidak bertanya kepada sahabat Nabi bagaimana tata cara berzikir yang sahih, yang sesuai sesuai Nabi SAW perintahkan. Celakalah kalian, kain kafan Nabi belum saja hilang, artinya belum saja hilang dimakan rayap, artinya baru saja Nabi meninggal, tapi kalian sudah melakukan perkara-perkara baru. Kalian sudah membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada syariatnya dari Nabi SAW. Nah, jadi Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Umar juga pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya itu baik. Nah, artinya kalau kita mengatakan setiap bid'ah itu berarti bid'ah perkara dalam agama. Nah, perkara dalam agama. Jadi ketika kita beribadah, maka tata caranya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan atau dipraktekkan atau diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah amalan itu harus sesuai aturan, sesuai syariat dari segi waktunya. Dari segi waktunya. Nah, misalnya kalau ada orang yang ingin sholat ya, misalnya sholat duha tapi di jam 2 siang, nah, apakah diterima? Tidak ya, karena waktunya bukan di jam segitu. Disyariatkan adalah waktunya sebelum duhur ya, sebelum duhur, antara jam misalnya antara sudah waktu syuruk sampai sebelum masuk waktu duhur, sekitar 15 menit sebelum masuk waktu duhur. Nah, kalau ada yang melakukannya di luar daripada itu, maka itu tertolak. Jadi harus sesuai dengan waktunya. Misalnya ada orang yang menyembelih kurban sebelum orang selesai melakukan sholat Id. Nah, meskipun sudah masuk hari raya Idul Adha, tapi dia menyembelih kurbannya padahal orang belum selesai melakukan sholat Idul Adha. Nah, maka ibadah kurbannya itu tertolak karena tidak sesuai dari sisi waktunya. Nah, tidak sesuai dari sisi waktunya. Nah, atau misalnya sisi waktunya. Kemudian dari sisi tempatnya. Nah, jadi seseorang juga itu harus beribadah yang sesuai syariat, aturan syariat dari sisi tempat. Misalnya ada orang yang beriktikaf di selain dari masjid, dia beriktikaf di rumahnya ya, atau di sekolah. Apakah itu diterima? Tidak, tertolak karena iktikaf itu hanya dilakukan di masjid. Selain daripada itu tertolak. Iktikaf tidak sah karena tidak sesuai. Iktikaf yang dilakukan di rumah atau dilakukan di sekolah atau dilakukan di kantor itu tidak sah ya, karena tidak sesuai aturan syariat dari sisi tempatnya. Nah, makanya harus sesuai dengan keenam tadi itu. Jadi kalau ada ibadah yang sudah ditentukan dari sisi waktunya, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan waktu yang diperintahkan. Kalau ada ibadah yang diperintahkan yang sudah ditetapkan dari sisi tempatnya, maka kita harus melakukannya sesuai dengan tempatnya. Ada ibadah yang sudah dipraktekkan, diajarkan bagaimana tata caranya, maka kita harus melakukan ibadah tersebut, amalan tersebut harus sesuai dengan tata caranya yang dipraktekkan, yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari sisi jenisnya dan begitu juga dari sisi sebabnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita mencukupkan dengan ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, entah itu dari segi perintah, adanya perintah dari Nabi, adanya ucapan dari Nabi,
atau adanya persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah termasuk masuk dalam kategori syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Meskipun tidak pernah dipraktekkan Nabi, tapi kalau Nabi pernah memerintahkannya, tidak pernah dipraktekkan Nabi, atau Nabi tidak mengingkarinya ya, Nabi tidak mengingkarinya. Jadi jangan dianggap bahwasanya jadi apakah semua yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah itu bid'ah? Tidak. Ya, yang penting masih dalam kategori ketika Nabi hidup, entah itu tidak diingkari Nabi atau misalnya ada perintah ya diucapkan oleh Nabi meskipun Nabi tidak pernah melakukannya, maka itu semua tidak termasuk perkara bid'ah. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita mencukupkan betapa banyak ibadah-ibadah ya. Ibadah-ibadah atau amalan-amalan sehari semalam 24 jam yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita cukupkan dengan hal itu. Jangan kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dari agama kita. Jangan kita melakukan ibadah-ibadah karena bisa jadi itu hanya sia-sia. Kita sudah capek-capek melakukannya, nah, tapi tertolak. Ibarat kata misalnya Bapak Ibu ya, misalnya saya ada kontrak ya dengan sebuah perusahaan pembuat kursi misalnya. Saya mau pesan kursi dengan jumlah 100, bentuknya atau speknya sekian begini. Nah, maksudnya ya kita sudah membuat kesepakatan dengan pembuat kursi, perusahaan pembuat kursi dengan modelnya seperti ini, warnanya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dengan jumlah 100. Nah, tapi si pembuat kursi ini dia ingin dalam rangka ingin berbuat baik, akhirnya yang tadinya saya sudah pesan kursinya berwarna merah lah misalnya ya, atau berwarna biru. Tapi si pembuat kursi ini dia ingin menambah corak-corak lain agar terlihat lebih indah. Tapi ternyata tidak sesuai spek atau tidak sesuai dengan yang saya pesan. Makanya ketika datang kursi itu dan ternyata tidak sesuai dengan, padahal kita sudah, karena misalnya taruhlah partainya warna biru, harus biru betul ya, tapi dia tambahkan warna merah. Kira-kira saya terima tidak? Tidak, karena tidak sesuai dengan warna partai misalnya ya. Contoh misalnya. Nah, meskipun niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan aturan yang saya buat, ya, karena saya yang membeli, maka tentunya saya tolak. Kasih kembali, buat seperti yang apa saya pesan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menerima suatu amalan meskipun kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita mengeluarkan biaya sebesar apapun, tapi bila mana amalan itu atau ibadah itu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tertolak. Meskipun kita menganggap insya Allah ini baik, pasti Allah terima, baik dia ini baik, yang saya lakukan baik ini, niatku baik ini, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan tertolak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sunnah Rasulullah, dan kita akan senantiasa apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencukupkan diri kita melakukan amalan atau ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu beberapa faedah atau pelajaran penting dari hadis kelima daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah terkait dengan pembahasan yang mana kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita agar kita menghindari suatu perkara-perkara baru dalam agama. Akhirul kalam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, itulah tadi beberapa pelajaran penting yang kemudian kita dapat. Ada beberapa poin yang saya rekod. Yang pertama, bahwa perkara baik apapun yang kemudian itu kita adakan, yang semula tiada kemudian kita adakan, maka hukumnya tertolak. Dan ada juga kemudian istilah ini yang di kehidupan kita sehari-hari disebut bidah. Dan bahkan Ustaz, praktiknya sering kita lakukan. Bahkan mungkin saya pun melakukan hal-hal tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ya, mungkin kami persilakan terlebih dahulu. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kali lebaran ini, maksudnya dua kali orang lebaran, ada yang lebaran hari ini, ada yang lebaran besok. Selalu yang saya dua lebaran, jadi yang saya mau tanyakan bagaimana hukumnya pemotongan hewan kurban? Kan dia duluan, nah, seandainya yang benar waktu yang tepat itu adalah besok. Ya. Bagaimana hukumannya? Terima kasih. Ya, jadi ini juga salah satu dilema kita ya, karena selalunya kita sudah hampir 2 tahun ini ya, kita selalu berbeda merayakan Lebaran ya. Apalagi terkait dengan ada ibadah yang memang waktunya itu terkait dengan Lebaran itu seperti ibadah kurban. Jadi bagaimana kalau misalnya taruh misalnya antara golongan A ya Lebaran hari ini dan golongan B Lebarannya besok. Nah, golongan B Lebaran besok. Wallah taala alam mana yang ibu anggap sebagai kuat ya yang kita ikuti, maka tidak mengapa kita sudah memotong. Misalnya kita ikut yang golongan A. Nah, misalnya kita ikut selama ini memang kita ikut golongan A. Nah, insya Allah kita pemotongan kurbannya itu setelah kita lebaran di hari pertama itu. Di hari pertama sesuai dengan hari lebarannya golongan A ya, seperti itu. Adapun insya Allah nanti tepat atau tidak tepatnya, insya Allah tanggung jawabnya bukan ada pada kita, tapi pemangku kebijakan atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan. Nah, insya Allah kita sudah. Tapi kalau misalnya ingin lebih amannya, maka kita tunggu sampai selesai lebarannya golongan B. Kalau misalnya ingin lebih amannya, menghindari was-wasan, menghindari kekhawatiran ya, maka kita menunggu sampai selesai sholat Idul Adha-nya golongan B atau di hari kedua. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah kalau misalnya kita pun mengikuti kita memotong hewan kurban kita setelah kita lebaran sebagaimana selama ini kita ikuti golongan A, maka insya Allah itu tidak insya Allah itu diterima ya. Adapun keliru tidaknya, maka itu adalah yang pertanggungjawabannya kembali kepada pengambil keputusan, pengambil yang sebagai pimpinan daripada yang menetapkan pendapat tersebut. Nah, tapi insya Allah dalam perkara fikih itu, perkara khilafiyah itu kata Nabi SAW, kalau benar dapat 2, kalau salah keliru tetap dapat 1. Nah, seperti itu. Jadi salah itu tidak jadi persoalan ya. Kita ikuti saja yang mana kita anggap benar. Nah, kita ikuti saja mana yang kita anggap benar. Karena kita sebagai orang awam kita taklid ya, mengikut saja. Nah, ya, apa yang menjadi fatwa yang kita ikuti, maka itulah yang kita ambil. Kita sebagai orang awam kita mengikuti fatwa golongan yang kita anggap benar selama itu didasari dengan ada dalil kuat yang mendasari keputusan yang diambil. Wallahu taala alam. Ini Ustaz, ada yang bertanya melalui live Instagram dari YR Samsi. Mau bertanya Ustaz, pembacaan Al-Kahfi itu setiap malam Jumat, tapi bolehkah kita membaca Al-Kahfi ketika jam 18 hari Kamis sebelum adzan maghrib? Ya. Ya, secara umum boleh ya, karena itu Al-Quran ya. Al-Quran itu boleh dibaca kapanpun saja itu waktunya. Cuma terkait dengan surah-surah tertentu yang ada memang faedah-faedah tertentu khusus di situ, maka ketika kita ingin mendapatkan faedah surah Al-Kahfi sebagaimana disebutkan barang siapa yang membaca suratul Kahfi ya di malam Jumat atau di hari Jumat, maka itu akan diliputi cahaya ya selama 1 pekan itu. Maka kita harus membacanya di malam Jumat. Kapan masuk malam Jumat? Ketika masuk waktu maghrib. Nah, adapun kalau misalnya dibaca sebelum maghrib ya tidak masalah. Yang namanya Al-Quran secara umum itu kapan dan dimanapun tidak masalah dibaca. Waktu kapanpun tidak masalah dibaca. Kecuali kalau kita ingin mengharapkan keutamaan tertentu, misalnya seperti orang mengharapkan keutamaan suratul Mulk sebelum tidur, dibaca setiap malam sebelum tidur, maka dibacanya harus setiap malam. Nah, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, suratul Tabarakalladzi biyadihi kulla laila waqahu Allahu min adzabil qabr, Allah akan menjaganya dari azab kubur. Jadi harus dibaca di malam hari, bukan dibaca di pagi hari kalau ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan baca Al-Quran secara umum, maka tidak mengapa. Kapanpun dan dimanapun kita membaca Al-Quran, maka itu tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya,
mungkin kami persilakan. Ya kalau tidak ada mungkin saya Ustaz. Ya. Ya, mungkin tadi perkara bidah ini perkara yang sangat luar biasa. Ya. Ya terkait dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Ya. Ya, di mana orang-orang kemudian mungkin ada adat istiadat yang kemudian menuntut mereka melaksanakan perayaan-perayaan Isra wal Mi'raj. Namun kalau kita melihat berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah bid'ah. Ya, perkara-perkara baru yang kemudian dibuat-buat. Ya, namun ada juga beberapa beranggapan bahwa Isra wal Mi'raj ini dilaksanakan karena ada suatu hal yang baik di situ, ada makna yang baik di situ. Ya, salah satunya mungkin menjalin silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, apakah hukumnya ini bidah sesuai dengan pendapat ulama atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua yaitu terkait tahlilan. Ya mungkin saya juga termasuk orang yang pro terkait tahlilan karena di daerah saya itu sangat melekat bahwa orang yang meninggal itu membutuhkan doa-doa kita. Dan kadang kita melekat bahwa orang yang membutuhkan doa-doa kita itu harus lewat adat istiadat atau yang secara turun-temurun itu diajarkan tahlilan, Ustaz. Ya, bagaimana terkait hal ini? Mohon dijelaskan. Ya, tadinya saya sudah bersyukur tidak ada tanya masalah maulid ya. Oke. Saya tidak akan menjawab apa hukum dan tidaknya, nanti jamaah sendiri yang menyimpulkan. Sesuatu yang Rasulullah tinggalkan itu ketika beliau masih hidup yaitu tidak lepas dari 3 keadaan. Sesuatu yang Rasulullah tinggalkan atau tidak dikerjakan ketika beliau masih hidup itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, karena masih ada penghalangnya. Karena masih ada penghalangnya di zaman Nabi. Contoh, Nabi melakukan sholat tarawih itu hanya 3 malam. 3 malam. Kenapa? Karena setelah itu beliau tinggalkan. Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Nabi mengkhawatirkan hal itu menjadi wajib bagi umatnya. Padahal motivasinya ada. Kalau Nabi ingin melakukannya bisa saja dilakukan. Tapi makanya setelah malam keempat itu para sahabat berkumpul, tapi Nabi tidak datang. Makanya di malam keempat itu Nabi tidak. Makanya para sahabat pada saat itu tidak melakukan sholat tarawih di malam keempat. Maka setelah besoknya beliau datang, tapi tidak melakukan sholat tarawih. Para sahabat mengatakan, kenapa Nabi tidak datang di malam keempat? Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau nanti sholat tarawih ini dijadikan wajib bagi kalian. Tapi ketika Nabi meninggal, Umar bin Khattab melakukan hal tersebut. Melakukan hal tersebut dilakukan setiap malam di bulan Ramadan. Karena penghalangnya sudah tidak ada. Tidak mungkin menjadi wajib. Nabi sudah tidak ada ya. Artinya tidak boleh lagi merubah hukumnya jadi sunnah menjadi wajib karena sudah tidak ada Nabi SAW. Itu pertama. Sesuatu yang Rasulullah tinggalkan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama karena masih ada penghalangnya. Yang kedua karena belum ada motivasinya ya. Karena belum ada motivasinya ya. Meskipun penghalangnya sudah tidak ada. Belum ada motivasinya di zaman Rasulullah. Contoh misalnya di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya ilmu, tidak ada Al-Quran itu tidak dibukukan. Ya, Al-Quran tidak dibukukan. Padahal penghalangnya ada pada saat itu, motivasinya ada, tapi tidak dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kenapa? Penghalangnya ya, karena masih Al-Quran pasti itu kan turun secara beransur-ansur, Jadi bisa jadi nanti dibukukan ternyata masih ada lagi ayat yang masih turun. Jadi makanya pembukuan Al-Quran itu dilakukan di zaman Abu Bakar bin Khattab. Setelah Nabi sudah meninggal, artinya ayat sudah terputus turun dan banyak para sahabat yang hafal Quran yang sudah meninggal. Makanya dibukukanlah Al-Quran. Dan juga karena belum ada pendorongnya, artinya belum ada motivasi untuk melakukan hal tersebut. Contoh di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya ilmu nahwu atau ilmu hadis. Untuk apa ilmu hadis ya? Karena motivasinya belum ada motivasinya untuk melakukan ilmu hadis ya. Melakukan ilmu hadis karena hadis-hadis Nabi masih ada, Nabi SAW masih ada para sahabat.
Ya, jadi belum ada pada saat itu kan belum ada yang namanya hadis palsu. Kalau ada orang yang melakukan hadis palsu, tinggal dikonfirmasi sama Nabi, apakah betul ini hadis Nabi SAW atau bukan. Nah, jadi belum ada motivasinya, belum ada pendorongnya. Nah, tapi kalau misalnya penghalangnya tidak ada, tapi motivasinya atau pendorongnya sudah ada untuk melakukan hal itu, tapi tidak dilakukan Nabi, berarti itu tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Ya. Sekali lagi penghalangnya tidak ada, ya. Kemudian penghalangnya untuk melakukan hal tersebut tidak ada. Kemudian motivasinya untuk melakukannya itu sudah ada di zaman Nabi, tapi tetap tidak dilakukan oleh Nabi, berarti itu tidak disyariatkan dilakukan di zaman setelah Nabi. Jadi kalau ada perkara, sekali lagi, kalau ada perkara yang penghalangnya untuk melakukannya itu tidak ada, ya. Jadi kalau mau dilakukan bisa saja, dan ada pendorongnya, ada motivasinya untuk melakukan hal tersebut, tapi tetap tidak dilakukan Nabi. Contoh misalnya azan dan qomat ketika di hari Lebaran. Nah, azan dan qomat, ya, selama ini kan yang kita ketahui tidak ada syariat Nabi azan ataupun qomat ketika ingin Lebaran, ya. Padahal kan penghalangnya tidak ada. Bisa saja orang Nabi menyuruh sahabat untuk azan. Apa motivasinya? Untuk mengumpulkan orang-orang, ya kan? Seperti kalau kita ingin sholat 5 waktu, motivasinya. Tapi tidak dilakukan Nabi, berarti tidak disyariatkan dilakukan di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan Isra Miraj, kira-kira penghalangnya untuk melakukan itu ada atau tidak? Saya kira tidak ada penghalangnya. Justru kalau misalnya sahabat Nabi yang harusnya bergembira dengan adanya syariat sholat, ya, peringatan Isra Miraj, itu kalau ingin melakukan bisa saja dilakukan. Pendorongnya apa? Pendorongnya masih ada Nabi pada saat itu. Seperti halnya dengan Maulid Nabi, ya. Saya tidak ingin memutuskan, nanti ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang mengambil kesimpulan. Penghalangnya untuk melakukan Maulid Nabi pada saat itu ada atau tidak ada? Tidak ada, ya. Penghalangnya tidak ada. Ya, yang namanya pendorongnya apa? Pendorongnya ada, motivasinya apa? Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Justru bahkan kalau kita ingin lebih bergembira dengan hari kelahiran Nabi, ya lebih gembira karena Nabi pada saat itu masih hidup. Sebagai bukti cinta, ya kita datang ke rumah Nabi, barakallahu fiik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seandainya para sahabat mau melakukan itu, ya. Dan seandainya para Nabi mau ingin merayakan hari kelahirannya bersama para sahabat, motivasinya ada, cinta. Penghalangnya apakah ada? Tidak ada penghalangnya, bisa saja dilakukan. Nah, begitu juga dengan tahlilan. Apakah orang meninggal di zaman Nabi ada? Ada, sudah ada, ya. Nah, apakah orang mati? Jangan sampai bilang tidak ada orang meninggal di zaman Nabi, sudah ada. Apakah doa sudah disyariatkan di zaman Nabi? Disyariatkan. Apakah pada saat itu orang yang meninggal di zaman Nabi butuh doa? Butuh. Tapi kira-kira tata caranya apakah yang seperti dilakukan orang di zaman sekarang? Nah, bisa jadi Nabi ketika ada orang meninggal, ayo para sahabat kita berkumpul di rumahnya Fulan bin Fulan, kita doakan di hari ketiga, di hari ke-7, di hari ke-100, di hari ke-1000, 1 tahun, 40 hari. Nah, apakah ada penghalangnya untuk melakukan itu? Tidak ada penghalangnya. Bisa saja Nabi. Apakah ada motivasinya? Ada, ya, untuk mendoakan, tapi tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Nabi. Kira-kira begitu kesimpulannya. Bisa dipahami? Ibu bisa? Kalau tidak bisa nanti kita ulang lagi di pekan selanjutnya, ya, terkait dengan sesuatu yang Rasulullah tinggalkan tidak lepas dari 3 keadaan. Jadi kalau masih ada, jadi kalau misalnya memang tidak dilakukan Nabi dan itu padahal penghalangnya tidak ada, motivasinya ada tapi tidak dilakukan, maka para ulama berarti itu tidak disyariatkan dilakukan di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya suatu amalan yang memang bisa dilakukan oleh Nabi di zamannya, tidak ada penghalangnya, ada motivasi untuk melakukannya, tapi tidak dilakukan Nabi, berarti hal tersebut tidak disyariatkan dilakukan di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Saya kira itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada salah kata, tentunya itu dari diri pribadi, dan bila mana ada manfaat yang bisa kita dapatkan, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala.